Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang sistem budi galon, teman-teman ya. Kenapa saya membahas sistem budi galon ini? Karena banyak sekali sahabat yang merespon ya dari video awal saya, yang bertanya ya atau penasaran dengan sistem budi galon yang saya kembangkan kali ini, teman-teman ya. Banyak juga yang bertanya ya dari sistem budi galon ini, dari mulai pertanyaan berapa jumlah kapasitas dari perawatan air, perawatan ikan, dan pemberian pakan dan lain-lain ya. Nanti saya akan jawab ya dari mulai awal tebar yang seperti ada di video ini, supaya teman-teman paham. Usahakan jangan di skip video saya ya. Apa saja yang saya jelaskan nanti ada di video kali ini. Jikapun memang tidak semua sempat saya jelaskan, nanti teman-teman bisa tanyakan. Nanti saya akan buatkan video mengenai tentang pertanyaan yang teman-teman sampaikan ya. Oke, sebelum saya membahas ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, dari awal ya yang ingin saya bahas adalah mengenai pertanyaan berapa sih jumlah kapasitas dari tebar awal sistem budi galon ini. Jadi pertanyaan ini sering sekali ditanyakan oleh teman-teman ya. Untuk proses budidaya sistem budi galon ini, kita untuk awal tebar kita isi kurang lebih sekitar 15 ekor teman-teman ya. Dan untuk ukuran itu ukuran berapa bang, atau bibitnya itu besarnya berapa? Untuk ukuran yang ideal untuk sistem budi galon ini saya sarankan gunakan di ukuran 57 cm ya. Ada juga yang nggak tahu ya mengenai tentang ukuran 57 ya. 57 cm itu adalah panjang dari bibit ikan lele tersebut, teman-teman ya. Dan untuk minimalnya itu ukuran 46 ya. Itu paling kecil ya. Jangan sampai kita isi yang lebih kecil lagi seperti yang ada di video saya ini. Ini saya isi di ukuran 34 ya, ataupun ada juga yang ukuran 2 ya, 23 ada ya. Kenapa saya isi yang kecil? Karena ini hasil dari pembenihan saya sendiri teman ya. Ini adalah ikan lele yang ukurannya lebih besar terlebih dahulu, ataupun bendolan ya. Dan lagi teman ya, untuk budidaya sistem budi galon ini apa sih yang diuntungkan mengenai tentang sistem ini, dan bagaimana proses perawatannya, saya akan coba jelaskan juga teman ya. Untuk kelebihan ya atau keuntungan dari budidaya sistem budi galon ini, keuntungannya kita walaupun ya tidak ada tempat yang luas, kita masih tetap bisa budidaya ikan lele di sistem budi galon ini ya. Misal ya, contoh kita berada di kota ataupun perkotaan, tentunya untuk lahan itu akan lebih cenderung sempit ya, tidak lagi sorry teman ya, agak berisik ya karena ada anak saya. Untuk lahan di perkotaan itu sendiri ya, tentunya kan tidak cukup luas ya untuk kita gunakan sebagai budidaya ikan lele. Maka dari itu saya ciptakanlah budidaya ikan lele di sistem budi galon ini. Karena untuk lahan 50 cm pun itu kita bisa gunakan sebagai media budidaya ikan lele di sistem budi galon ini. Dan untuk teman-teman yang ingin budidaya ikan lele di sistem budi galon ini lebih banyak lagi, bisa menggunakan rak seperti yang saya contohkan ya. Itu kita bisa muat 3 lantai, 4 lantai, dan saya sarankan jangan sampai terlalu tinggi teman ya. Mungkin 3 lantai saja sudah cukup lah ya, sudah pas ya, tingginya sudah pas. Ini rak saya ini 2 lantai teman ya. Kalau saya buat 3 lantai sebenarnya bisa ya, untuk bawah, tengah, dan atas ya. Oke, yang saya akan bahas selanjutnya adalah mengenai tentang perawatan ya.
perawatan dari sistem budi galon ini ya sederhana saja teman-teman ya. Tidak perlu menggunakan obat-obatan yang lain-lain atau yang aneh-aneh M4 dan lain-lain, tidak harus menggunakan itu ya. Saya sarankan gunakan apa ya, jangan membuat rumit diri kita sendiri lah ya. Biayalah dengan merawat airnya, jangan ikannya ya. Saya sarankan bagaimana saya bilang merawat air, jangan merawat ikan, karena untuk ikan tingkat kehidupannya itu berada di air ya. Kalau airnya bagus, maka ikannya pertumbuhannya akan cepat besar ya. Tentunya harus kita kasih pakan teman ya. Jangan sampai kita tidak memberikan pakan. Dan untuk pemberian pakan itu sendiri kita cukup kasih sedikit demi sedikit saja teman ya. Tidak perlu menggunakan pakan yang terlalu banyak. Untuk pakan 1 kilo pun itu kita bisa gunakan sampai 1 minggu ya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, yang kemarin ada yang bertanya juga, Bang, untuk budidaya di sistem budi galon ini baiknya galonnya itu dipotong apa masih kuncup Bang, atau masih utuh ya? Jawaban saya sebenarnya lebih bagus dipotong teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena untuk tingkat pengamatan itu lebih mudah, pemberian pakan lebih mudah, dan juga untuk kita sebagai hiburan pun akan lebih terlihat ya. Jadi untuk sistem budi galon ini kan tentunya ikan akan cenderung lebih ekstra ya perawatannya ya. Dalam artian ekstra itu pemantauannya itu lebih sering lah, karena untuk airnya itu kan nanti akan cepat lebih keruh ya kalau pakannya kita terlalu banyak atau bagaimana ya. Dan lagi ya, untuk jika pun kita menggunakan galon yang masih ada kuncupnya, kita tidak bisa menikmati ya dari kita proses memberikan pakan. Kalau sudah besar pun kita akan lebih susah ya untuk mengambil ikannya, ataupun memberi pakannya pun akan lebih susah ya. Untuk membersihkan galonnya pun lebih susah lagi ya. Jadi alangkah baiknya jika dipotong seperti ini. Mungkin ada yang bertanya juga, apa tidak loncat Bang ikannya? Mungkin jawaban saya tidak teman ya. Kenapa tidak? Karena ikan akan cenderung lebih beradaptasi di lingkungannya ya. Kalau ikan loncat itu biasanya stres, dia galonnya ataupun medianya ketendang ataupun istilahnya itu kesenggol ya, dia akan kaget. Tapi kalau jika tenang, dia nggak kesenggol ya, itu pasti dia akan beradaptasi dengan baik dan tidak akan stres ya. Beda lagi kalau ikannya stres ya, kesenggol atau kita sengaja goyang, itu pasti ikannya akan stres dan loncat. Dan mungkin teman-teman jika ada yang bertanya mengenai tentang seputar budi galon ini, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab melalui video ataupun komentar ya. Nanti video ini saya akan terus update teman ya. Dan buat teman yang penasaran, silahkan dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan apa yang saya sampaikan di video-video saya ataupun video saya yang terbaru mengenai tentang sistem budi galon ini teman-teman. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Jika pun ada suatu kesalahan dalam penyampaian atau salah kata, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kanil Nusantara, salam jos ya.